maka peluru itu pada saat menembus kulit, dia akan menciptakan sebuah rongga, jadi kerusakan permanen. Selamat datang di channel Noharoshi, Teras Info Kesehatan. Dari tulang dan sendi yang kuat untuk hidup yang produktif dan aktif bergerak. Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan aktif bergerak ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau bahas mengenai Donald Trump. Ya, Donald Trump itu kemarin kabarnya habis mau kena tembak. Udah kena tembak, tapi selamat ya. Dan ini pembahasannya udah ramai banget nih. Ada yang ngebahas bahwa elektabilitasnya si Donald Trump bakal naik pesat, 99,9% pasti menang. Ada juga yang ngebahas mengenai bahwa ini keajaiban banget. Masa sih sekian milidetik itu kalau kena tembak bisa nggak selamat tuh? Hanya gara-gara noleh ke kanan sedikit, akhirnya hanya kena telinganya. Nah, ada juga yang ngebahas bagaimana payah banget nih, bagaimana pengamanannya, masa kampanye sekelas presiden gitu bisa kelolosan ada yang nembak. Nah, karena udah dibahas banyak itu, saya mau bahas apa ya? Tapi yang jelas saya nggak akan bahas mengenai kegagalan penembakan saat SMA. Dimana waktu dibilang mau nembak, bilangnya mau diputusin, kalau nembak jadi teman, nggak jadi teman lagi. Atau ada yang nembak, bilangin terlalu baik. Oke. Bukan itu yang kita bahas hari ini. Nah, kita akan bahas mengenai luka tembak atau bahaya dari penembakan. Nah, disclaimer dulu ya, saya ini bukan ahli senjata, balistik, forensik, ataupun crime scene investigation. Saya hanya kebetulan sambil mampir di restoran, minum segelas teh, dan makan enak, dan teringat apa yang kira-kira bisa saya bahas, yaitu kisah penembakan ini. Yuk, kita bahas mengenai luka tembak. Nah, oke, kalau kita lihat dari gambar ini ya, sebenarnya apa sih yang terjadi pada luka tembak? Nah, kita lihat ya dari gambar ini ya. Maka kalau dari skemanya, si Donald Trump ini selamat karena menoleh sedikit, akibatnya hanya telinganya yang kena. Sedangkan kalau dia tidak menoleh, maka peluru akan menembus dan akan mengakibatkan kerusakan di otak yang sangat parah. Nah, kalau dilihat dari ilustrasinya, maka digambarkan bahwa peluru itu nembus begitu lurus. Sedangkan sebenarnya peluru apabila dia dengan kecepatan tinggi, daya rusaknya bisa lebih besar. Dia tidak hanya akan lurus, tapi seperti apa sih? Yuk kita lihat gambar di sini. Nah, kita lihat ini. Misalnya ada peluru lewat dari sebelah kanan, ya, dan sebelah kiri ini kita akan gambar sebuah kulit, ya, dan dalamnya ada organ. Maka peluru itu pada saat menembus kulit, dia akan menciptakan sebuah rongga di tengah yang selebar dengan badan peluru itu tersebut. Nah, namun dengan peluru kecepatan tinggi, kerusakannya tidak hanya di lebarnya peluru tersebut, tapi peluru akan menciptakan rongga sementara yang lebih besar, artinya bisa mendesak organ di sekitarnya dari yang dilalui. Nah, misalnya kalau melewati otak, maka bukan hanya bagian terdekatnya aja, tapi di sekitarnya juga. Misalnya, kalau pada kisahnya Donald Trump yang terkena tembak misalnya dari bagian samping, maka bisa jadi bukan hanya otak bagian samping yang kena, tapi juga bagian depan, tengah, dan belakang. Yang akibatnya bisa terjadi kerusakan permanen, ataupun bila pulih, maka akan memerlukan proses rehabilitasi yang lama dan meninggalkan sisa berupa kecacatan. Itu dia bahayanya luka tembak. Belum lagi kalau misalnya si luka tembak ini pelurunya jenisnya berbeda, di mana pelurunya bisa pecah di dalam, hingga mengakibatkan setelah masuk ke dalam, peluru yang pecah ini akan menyebar dan menyebabkan kerusakan yang lebih berat. Nah, hal ini juga bisa mengakibatkan masalah pada saat kita mengevakuasi atau mengeluarkan peluru dari badan pasien, karena pelurunya sudah pecah di mana-mana. Nah, kalau di bagian pekerjaan saya sebagai dokter bedah ortopedi, apabila misalnya kita ambil contoh, peluru itu menembus di bagian paha. Nah, peluru yang menembus paha itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Misalnya, satu, pelurunya nancep di tulang. Kedua, pelurunya memecahkan tulangnya. Yang ketiga, pelurunya nembus, merobek ototnya, juga merobek pembuluh darah kecilnya, sampai hingga pembuluh darah besarnya. Karena itu, kalau kita menemukan kasus seperti ini, wah, itu mesti waspada banget. Nggak bisa kita hanya melihat ada luka kecil di luar, jangan-jangan di dalamnya ada kerusakan yang parah, ya. Dan kita juga mesti tahu exitnya di mana, sehingga kita bisa mengkira-kira organ apa aja yang terkena. Nah, itu dia bahayanya luka tembak.
Karena itu kita bersyukur ya bahwa di Indonesia ini tidak bebas buat orang bawa senjata api ya, tidak legal untuk memiliki senjata api, sulit untuk mendapatkannya, perlu izin berlapis. Jadi nggak bisa nih kayak saya buat tembakan kemana-mana, nodongin orang-orang ya, kecuali mungkin tembakan hati, nggak juga ya. Nah itu adalah informasi singkat mengenai bahaya luka tembak dan sebaiknya kita tidak main tembak-tembakan sembarangan. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman, hati-hati ya, walaupun punya akses terhadap senjata api, jangan dipakai untuk bermain-main ataupun ancaman untuk melukai orang lain, karena bisa mencederai organ, merusak fungsi, bahkan hingga sampai kematian atau cacat yang diakibatkan karena senjata api tersebut. Oke, begitu saja info hari ini. Kita serbu dulu tehnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai tulang dan kesehatan sendi, yuk drop di kolom komentar. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Sehat selalu dan aktif bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support channel ini dengan like, subscribe, klik tombol lonceng untuk tahu kapan ada video baru lagi langsung dikirim ke kamu. Oke, ciao, salam sehat, tetap aktif dan tetap bergerak.